di awal tahun memang saya walaupun cuaca tidak baik, tetapi tetap saya itu karena ini adalah persiapan, karena waktu tidak banyak lagi, tinggal satu tahun, sehingga saya mau konsolidasi. Dan khususnya hari ini juga para bacalek yang minat untuk maju dari Partai Nasdem, kami adakan sesi silaturahmi untuk saling mengenal, karena saya mau sebagian ini kan ada yang baru, saya mau mereka itu tidak salah pilih bahwa saya akan menginfokan tentang Partai Nasdem itu siapa sebenarnya, didirikan oleh Ketua Umum, itu tujuan saya. Ya. Lalu untuk target, tadi kan Kakak Ketua sudah, Ketua Bapilu juga sudah terberitahu, udah pasti itu secara sum SPD. Tetapi saya sebagai Ketua Pemenang khusus untuk NDT, tangga kan kita naik pasti naik ke atas. Jadi waktu periode pertama kali Partai Nasdem kami dari 2 dapil di NTT, RI-nya kita dapat 2, lalu periode keduanya Partai Nasdem kami dapat 3, otomatis secara logika pasti naik tangga jadinya 4 dari seluruh NTT 2 dapil ini. Dan tadi apa itu? Strategi. Kalau strategi ya secara umum sama ya, bahwa itu, tetapi yang penting tagline kami adalah bersatu berjuang untuk menang. Nah itu strateginya. Di dalam situ nanti kalau izin 2 hari kita sudah selesai. Tapi intinya bersatu berjuang untuk menang. Kakak, Ketua, Mas, sudah. Ya kan? Izin benar dari Kominfo Kementerian Kominfo. Nasdem secara resmi sudah mendeklarasikan capresnya. Ya, Andi. Target dalam pileg tadi sudah jelas ada peningkatan suara. Apakah ini berarti bahwa untuk pilkada Nasdem juga sudah akan menyiapkan kadernya? Apakah sudah bisa disampaikan saat ini? Pilkada bupati berarti. Ya? Pilkada gubernur dan bupati. Udah pasti kami siap semua, 3-3. Nama sudah disediakan kan? Nama-namanya itu kalau kami Partai Nasdem itu pasti berdasarkan survei. Itu acuan pertama. Tapi kalau untuk capres sendiri udah pasti kami sudah memberi prerogatifnya itu kepada Ketua Umum yang menentukan, dan Ketua Umum sudah menentukan capres kami itu adalah Anies Rashid Baswedan. Ya kan? Untuk gubernur dengan bupati kami akan survei, dan saya tidak akan berbicara siapanya atau itu karena kami lagi kejar tiketnya dulu. Ya kan? Tanpa tiket mau ada figur, tanpa tiket tidak bisa masuk juga. Jadi tiket dulu aja, dulu selanjutnya. Ada lagi? Survei apakah bisa melibatkan non kader? Kami biasanya secara partai, saya sebagai ketua itu ada open bidding namanya, dari luar maupun dari dalam. Oke? Dari luar maupun dari dalam. Jadi boleh semua. Siap. Oke Bunda, yang terakhir target Nasdem di dalam pilkada NTT dan Sumatera Barat. Pilkada. Oke. Udah pasti kita tahu bahwa ketua DPD kami itu adalah pernah menjabat sebagai bupati, ya kan, di tahun 2014-2019, ya kan, karena kepengen istirahat sedikit, tarik nafas, ya toh, bupati yang sekarang menjabat, dan ini adalah menurut saya bagus karena supaya melanjutkannya itu tetap jalan. Dan ini berdua ini kan dulu bersaing, tapi saya lihat program-programnya itu juga dilanjutkannya ada. Sehingga 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15. Seringkali di tempat-tempat lain 0 sampai 5, 0 sampai 5, 0 sampai 5 terus. Nggak akan sampai 100 SPD, ya kan? Dan saya yakin bahwa dengan pengalaman ketua DPD, ya kan, yang pernah menjabat, pasti banyak program yang masih punya hutang, yang memang itu. Saya yakin beliau salah satu yang saya akan masukin dalam saya punya keranjang untuk disurvey, ya toh. Jadi intinya jika kita memang open bidding juga, jadi tidak ada yang namanya penetapan satu nama langsung sekarang karena belum waktunya. Nanti saya akan tetapkan satu nama langsung, tetapi sekarang di dalam keranjang saya beberapa nama sudah masuk, ya kan, dari luar maupun dari dalam. Satu adalah survei. Jika surveinya itu memang antara kader kita dengan kader luar itu sama, baru kita utamakan kader. Tapi kalau kader dalam kita surveinya jauh sekali sama luar, kan saya bukan mau kuda bertanding, saya mau kuda menang. Siap. Baik Ibu, saya dari media Pasola. Kita lihat bahwa tinggal 1 tahun lagi untuk pemilu.
khusus Partai Nasdem, apa yang memperhatikan untuk Kabupaten khusus Sumba Barat Daya Tadi bicaranya pemilu atau apa nih? terkait dengan pembangunan untuk imbas ke masyarakat? Pilkada atau presiden nih kakak? Pilkada. Pilkada Ya. Oke. Karena kalau ngomong pemilu nih saya ngomong Ya. atas memang, ya kan? Tapi kakak khusus ini ya, Sumba Ya. Barat Daya aja. Ya. Yang pasti satu hal gini kakak, ini hari salah satu Nasdem gini. Nasdem dibentuk itu bukan karena kita ini memang mau memperramai warna-warni pelangi secara politik. Tetapi kami Partai Nasdem itu mempunyai visi misi yang alamatnya itu jelas. Yaitu alamatnya itu diperintahkan oleh Ketua Umum kami itu adalah masyarakat bangkit dan sejahtera. Itu alamatnya. Oke. Di dalam situ pasti perjalanan, oke. Kebetulan kendaraan kita adalah kendaraannya namanya mereknya Partai Nasdem, ya kan? Nah, kami hanya pengemudinya semua. Oke. Nah, kami harus di dalam situ, kami yang sudah diperintahkan di dalam situ banyak. Salah satu potensi NTT termasuk SPD itu adalah pertanian. Itu salah satu yang kalau kakak mau bilang pertanian. Karena kalau dibandingin 4 Sumba kemarin saya pergi, ini saya hujan saya kaget. Karena kan Sumba Tengah kemarin sama Sumba Barat aja kering. Mereka gagal tanam karena kering. Seperti itu. Nah, ini bersyukur SPD mempunyai, Tuhan kasih cuaca yang oke, ya kan? Dan satu adalah pertanian yang akan mendukung. Dan kita tahu persis 2045 dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu adalah Indonesia menjadi lumbung pangan, oke, sedunia. Berarti saya berharap bahwa SPD menyumbangsi lumbung pangan Indonesia itu untuk ke dunia melalui SPD. Dan salah satu lagi adalah program Gubernur Lais Kodat itu adalah pariwisata. Dan saya sedih jika salah satu adalah Sumba termasuk SPD, ya kan? 4 Sumba ini menjadi pariwisata yang sangat luar biasa, ya kan? Tetapi saya sedih jika dia punya supply chain-nya untuk pariwisata restoran maupun hotel-hotel, supply chain-nya dari luar. Itu yang saya sedih. Makanya intinya kami bukan karena ini, lebih banyak saya suka kakak punya pertanyaan itu adalah lebih ke bagaimana, ya kan? Apa yang bisa dikembangkan? Salah satu pertanyaan kak, udah pasti, ya kan? Di luar dari yang lain-lain, ya kan? SDM termasuk kak, sumber daya manusia seiring penting. Menurut data ini, mohon maaf, SPD ini tidak baiknya semua dari SPD. Oke, maupun yang gagal di literasi, ya toh, maupun juga stunting, ya kan, gizi buruk, dan semuanya tidak baiknya ada di SPD. Dan itu menurut saya sebagai ketua tim penggerak PKK, ya kan, saya concern sekali dengan peningkatan SDM. Karena percuma jika kita tahu bahwa potensi kita banyak, kita tahu persis bahwa dengan uang infrastruktur bisa, air bisa, dan segala macam, tapi SDM tidak bisa dibeli dengan uang. Oke, makanya SDM harus dikejar, ya kan? Kalau potensi kan banyak, semua bisa dijadiin duit. Ya kan? SDM yang harus dikejar. Saya takut jika ada pembangunan banyak di Sumba, termasuk SPD, ya kan? Tapi yang kerja itu adalah orang dari luar. Kita dijajah lagi orang dari luar. Berarti tidak ada lapangan kerja buat kita, bukan karena tidak ada lapangan, tetapi kita punya SDM itu tidak mampu untuk bersaing. Makanya itu seiring ya kakak. Jadi kalau potensi banyak, semuanya kita mau kembangkan. Salah satu contoh pertanian, tapi SDM menjadi utama untuk SPD. Ada lagi? Terima kasih. Partai Nasdem dikenal mempunyai kader perempuan yang sangat bagus, potensial dan lain sebagainya. Apakah Nasdem berpikir dalam pilkada ini ada perempuan bisa ditampilkan? Oke. Yang pasti adalah kami sudah buktikan, kami bukan wacana masalahnya. Kami sudah buktikan di periode keduanya DPR RI dari semua partai, 9 partai yang ada, Partai Nasdem hanya Partai Nasdem saja yang kader perempuan DPR RI-nya itu hampir 40%. Kan secara aturan 30%, kami 40%. Oke. Jadi bukan wacana, terbukti karena memang ladies Nasdem ini, perempuan-perempuan Nasdem sangat luar biasa tanggung semua. Ya kan? Seperti itu. Dan saya yakin, contoh lagi, ini contoh yang konkret-konkret aja lah. Ya kan? Contoh lagi, kita punya DPR di provinsi. Ketuanya perempuan. Ya dong? Dari pertemuan. Lalu perempuan ini sekarang bersyukur sekali kami diberi kesempatan untuk bisa bersaing. Intinya kami tidak melanggar hukum Alkitab, yaitu menghargai laki-laki. Tidak.
Tapi laki-laki juga harus menghargai kami, tidak tanduk kita, kan gitu. Ya kan harus mengasihi. Jadi sebenarnya NTT saya perempuan sangat optimis semua. Dan termasuk SBD nggak pernah kesulitan untuk mencari kader perempuan untuk 30% tersebut. Kita tidak susah sama sekali. Dan Partai Nasdem dari dulu puji Tuhan ya nggak pernah susah secara nasional juga. Di semuanya kami perempuan tangguh. Buktinya ini salah satu tim teritorial pemenangan, ya kan? DPR RI yang datang dari Sumatera Barat Daya sendiri perempuan, ya kan? Jadi kakak, Ibu Ratu. tergantung kesempatan. Kesempatan itu di mana? Ya tiket itu. Jika memang tiket itu ada, survei bagus, why not? Ya kan? Boleh saja. Saya yakin kan kakak sebagai lelaki juga terima kan kita sebagai pemimpin untuk jadi perempuan. Siap. Siap. Jadi semua kalangan. Iya. Ya, siap. Ada lagi? Ibu mohon izin saya lanjutkan. Kebetulan Ibu sudah menjelaskan kaitan dengan stunting. Ibu sebagai anggota DPR ini, Ibu juga adalah ketua tim penggerak PKK PCT. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa sampai hari ini kita provinsi NTT memiliki angka stunting masih cukup tinggi secara nasional bahwa minimal 40% di 2024. Saya ingin mendapat penjelasan dari Ibu sedikit kaitan dengan seberapa sumbangsi tim ketua tim PKK terhadap upaya penanganan stunting yang sampai dengan hari tinggi tingkat provinsi. Oke, baik kakak. Ini kebetulan adalah bukan hanya saya, tapi juga Ibu Ratu sebagai anggota DPR RI Komisi 9 yang wajib kami, ya kan, untuk memikirkan tentang sumber daya manusia jadi tingkat tentang stuntingnya yang tinggi tadi. Memang di NTT sekarang itu dari awal Pak Gubernur duduk itu tinggi, tetapi sekarang sudah mulai turun. Salah satu program yang saya sebagai ketua Dekran Nasda NTT dengan PKK NTT yang dibantu nanti sudah dibantu oleh Ibu Ratu itu adalah tentang salah satu itu adalah asupan. Sekian persen itu adalah asupan, oke? Karena gizi buruk, ya. Nah di NTT sendiri semestinya mempunyai pohon ajaib yang bisa memberantas, mencegah gizi buruk dan stunting, yaitu adalah kelor. Nggak tahu SPD bilang apa, moringa kan? Kelor, oke? Pohon kelor. Pohon kelor ini sudah terbukti, oke? Ibu Ratu pernah kasih saya data bahwa terbukti bahwa 1 gelas daun kelor, oke, sama dengan 17 kali lipat daripada susu gizinya, oke? Itu satu, ya kan? Lalu juga kami mendapatkan data bahwa kelor terbaik di dunia, Spanyol pertama, NTT kedua, Nusa Tenggara Timur kedua. Jadi semestinya kita tidak ada alasan untuk kita stunting. Kita tidak ada alasan kita gizi buruk. Yang ada adalah kemarin saya sebagai ketua PKK, Ibu Ratu juga sempat jadi ketua PKK bantu saya waktu itu, yaitu adalah tentang pengetahuan mereka tentang pohon ajaib tersebut. Oke, makanya sekarang kelor ini waktu Gubernur Nusa Tenggara Timur kampanye diketahui semua orang karena dia maju salah satu program dia adalah kelor. Tapi sekarang terbukti. Kami buktikan bahwa kelor itu memang bisa mengatakan gini. Itu bukan hanya bukti secara verbal, tetapi kami minta penelitian-penelitian dari akademisi, ya kan, di dalam NTT sendiri maupun di luar itu sudah terbukti, ya kan. Dan sudah uji coba di beberapa titik-titik yang termasuk TTS, Malaka, ya kan, di Sumba, untuk supaya tahu bahwa dari kelor tersebut, ya kan, 3 bulan itu kalau dikasih dengan dosis yang tepat itu, dia tiap hari minum itu dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, ya kan, karena stunting ini bukan hanya sekedar 1000 hari pertama, dari orang remaja mau mengandung aja, ya kan, dia harus kita atur. Darahnya itu tidak boleh darah HB-nya rendah. Kalau tidak dia tidak akan mengandung bayi yang bagus seperti itu. Jadi itu banyak yang. Nah salah satu yang sekarang PKK kemarin waktu zamannya Ibu Ratu menjadi ketua PKK di sini juga kami provinsi ada program yang namanya untuk salah satu itu asupan adalah tentang kelor tersebut. Dan sampai sekarang kami masih lakukan itu. Jadi anggaran kami di provinsi PKK waktu itu salah satu adalah pelaku-pelakunya itu UMKM-nya adalah di Sumba yang mana melakukan PMT-nya itu adalah wajib tiap hari itu ada kelornya.
Oke. Dan sekarang anggaran saya, mohon maaf sekali, saya tidak didukung oleh DPR provinsi. Sekarang tahun ini saya nol, saya tidak boleh berkarya mungkinnya, jadinya saya tidak didukung oleh anggarannya. Tapi saya tidak kalah akal kami dan Nasdem, karena kami mempunyai channel di pusat, yaitu di Komisi 9, yang mana sekarang Ibu Ratu dengan Pak Melki Lakalena, ya kan, dengan ketua komisi kebetulan juga Partai Nasdem, ya kan, Ibu Feli, dan saya mempresentasikan kepada mereka tentang pohon ajaib tersebut, ya kan, dan perputaran ekonominya juga dari pohon kelor tersebut. Jadi dan penelitian. Nah sekarang mereka di Komisi 9 sedang diperjuangkan untuk PMT nasional yang selama ini kita lihat bahwa ada biskuit-biskuit di belakang itu, yang selama itu notabene adalah bukan produk dari NTT. Sedangkan kalau diuji gizinya, saya tidak kalah, kalori kami tidak kalah dengan diri mereka. Jadi mereka lagi perjuangkan, kayaknya titik-titik perjuangan ini mereka di DPR, saya yakin bisa mendapatkan untuk supaya PMT nasional itu salah satu itu adalah dari kalori tersebut, ya kan? Jadi semestinya kami bukan hanya sekedar omong, tetapi sudah beberapa hal yang kita lakukan. Salah satu lagi adalah ikan, Kak. Oke, saya nggak tahu di SPD menjadi catatan ikan tidak, karena kami ini, saya sebagai ketua ikan harus mengkampanyekan tentang gemar makan ikan, ya kan? Dan ikan salah satu potensi NTT, karena 60% daripada daratan, ini 60% adalah lautan. Dan saya tahu bahwa di Alor aja, saya manusia nggak sabar untuk mancing, tapi di sana tutup mata aja saya dapat ikan, karena saking banyaknya di NTT ini ikan, ya kan? Jadi ikan itu kita contoh orang dari Jepang, ya kan? Dari sebelum lahir aja udah makan ikan, makanya mereka cerdas-cerdas. Dan semua ikan itu termasuk mata atau tulangnya aja itu sudah ada gizi yang sangat bagus sekali vitaminnya. Sehingga dikombinasi ikan dengan kelor yang adalah, nggak usah pergi bilang nggak ada uang untuk itu, no. Ini ada potensi NTT. Ambil dari situ dua saja. Saya yakin stunting kita ditargetkan oleh gubernur tahun ini itu adalah kami di 12%. Tapi saya berharap dengan pelaku kencang dan termasuk Partai Nasdem ada andil di situ untuk bukan hanya mengkampanyekan, Ibu Ratu telah membawa banyak sekali untuk demi kesehatan pemberantasan stunting tersebut. Saya berharap malah di bawah 1 digit ya, 2 digit, di bawah 2 digit, jangan 1 digit aja stuntingnya. Karena menyangkutnya bukan masalah itu, bukan kesehatannya aja, dampaknya nanti lapangan pekerjaan tidak akan dapat seperti itu. Ya, itu Pak.